Episode ini menceritakan usaha para Pandawa menghentikan Duryodhana dan juga Raja Anggakarna untuk melindungi Dursasana dan para Kurawa lainnya dari amukan Bima. Setelah sebelumnya Raja Anggakarna dilantik oleh Duryodhana menggantikan Guru Drona sebagai panglima perang pasukan Kurawa. Karna pun berjanji bahwa selama ia masih hidup akan terus melindungi anak-anak Dhritarashtra. Bima yang bertarung dengan Dursasana mendapatkan kesempatan untuk membunuh adik Duryodhana tersebut, namun Bima belum melakukannya karena matahari belumlah terbenam. Ia masih harus menunggu karena Drupadi belum dapat memasuki medan perang Kurusetra untuk melaksanakan sumpahnya membasuh rambutnya dengan darah Dursasana. Raja Anggakarna memerintahkan Raja Madra yang saat itu sebagai kusirnya untuk membawa keretanya menuju ke arah Dursasana. Namun di tengah jalan, ia dicegat oleh Pangeran Nakula. Nakula menantang Karna untuk bertarung dengannya. Pada awalnya, Raja Angga menolak tantangan tersebut dengan alasan Nakula lebih muda darinya. Dan orang yang lebih muda hanya pantas diberikan doa saja. Namun saat Karna beranjak pergi, Nakula berkata, "Apakah ini seperti memberikan doamu kepada Abhimanyu, Raja Karna?" Nakula mengatakan ia tidak membutuhkan doa apapun juga dari Karna. Walaupun seandainya ia adalah saudara tertuanya, karena ia menganggap bahwa Raja Anggakarna adalah seorang musuh. Nakula pun menantang Raja Anggakarna untuk bertarung dengannya. Nakula terus mengadakan perlawanan dan menghalangi Raja Anggakarna dengan segenap kemampuannya. Pertempuran mereka pun berlangsung dengan alot, hingga akhirnya Raja Anggakarna berhasil mengalahkan Pangeran Nakula. Namun karena sumpahnya terhadap Ibu Ratu Kunti, maka Raja Anggakarna membebaskan Nakula dan tidak membunuhnya. Bima yang masih dalam pertarungannya telah berhasil membunuh para Kurawa satu persatu, demi mencapai tujuannya hari itu, yaitu membunuh Dursasana. Bima mengamuk dengan membunuh adik-adik Duryodhana yang masih tersisa. Usaha Pangeran Mahkota Hastinapura Duryodhana yang berniat menyelamatkan adik-adiknya dari kematian telah dicegat oleh Arjuna. Arjuna berkata, "Pangeran Duryodhana, sebelum kau melanjutkan perjalananmu ke arah Bima, hari ini aku memberimu pelajaran dalam memanah. Jadi jika aku melatihmu dengan baik, kau pasti bisa pergi untuk melindungi adik-adikmu. Tapi jika aku gagal melakukannya, maka hari ini kakak Bima akan mendapatkan Dursasana." Arjuna kemudian membidikkan anak panahnya untuk melepaskan gada yang dipegang oleh Duryodhana. Arjuna kemudian menyuruh Duryodhana agar segera mengangkat busurnya. Pencarian Bima terhadap anak-anak Dhritarashtra kini dihadang oleh Aswatthama. Namun Panglima Drestadyumna datang untuk menantang Aswatthama bertarung dengannya dan memberikan jalan kepada Bima agar pergi menyelesaikan misinya hari itu. Bima yang telah berhasil membunuh 98 Kurawa, yang berarti hanya tinggal Dursasana dan Duryodhana saja dari ke-100 anak-anak Dhritarashtra yang masih hidup. Bima berseru kepada Dursasana, "Satu persatu saudara-saudaramu telah mati, dan kematianmu sudah semakin dekat. Kau akan makin ketakutan. Larilah Dursasana. Hari ini kau tidak akan menemukan tempat berlindung dimanapun juga." Untuk menyelamatkan dirinya, Sangkuni menyuruh Dursasana untuk lari dari medan perang Kurusetra. Namun usahanya gagal karena Dursasana dicegat oleh Pandawa. Pangeran Nakula memberikan isyarat bahwa ia beserta saudaranya telah berhasil menangkap Pangeran Dursasana. Dan Pangeran Arjuna pun telah berhasil melumpuhkan Duryodhana dengan membekukan tubuh Pangeran Kuru tersebut. Arjuna lalu meniup trompetnya sebagai tanda ia telah berhasil menangkap pimpinan Kurawa, yaitu Pangeran Duryodhana. Saat Bima hendak menghampiri Dursasana, Raja Anggakarna datang untuk menghadangnya. Bima berkata, "Raja Anggakarna, tahukah kau berita apa yang telah dibawakan oleh suara trompet itu? Teman tercintamu Duryodhana telah berhasil ditangkap oleh Arjuna, sedangkan Dursasana telah ditangkap oleh Yudhistira. Ini adalah dilema yang sulit, Raja Angga."
kau perlu menemukan solusinya. Karna pun berkata, "Itu adalah sumpahmu, Pangeran Bima. Hanya setelah menghabisi ke-99 Kurawa saja, baru kau akan bisa membunuh Duryudana. Dan aku tidak akan membiarkan dirimu untuk mencapai Pangeran Dursasana. Saudara-saudaramu yang lain tidak mungkin membiarkanmu untuk melanggar sumpahmu itu." Namun Bima menyangkal perkataan dari Karna. Sekarang, dalam perang ini, sumpah tidak memiliki nilai apa-apa lagi. Dan satu-satunya yang bernilai adalah kemenangan. Jika kau mencoba untuk menahanku di sini, maka Arjuna akan menghabisi Duryudana, dan kakakku akan menghabisi Dursasana. Jika kau pergi untuk melindungi salah satu dari mereka, aku akan pergi untuk menghabisi yang lain. Sekarang beritahu aku, Raja Angga, hidup siapakah yang lebih kau cintai? Apakah Duryudana ataukah Dursasana? Raja Anggakarna menjadi bimbang untuk mengambil keputusan. Di satu sisi, ia hendak menyelamatkan Pangeran Dursasana, namun di sisi lain, ia harus menyelamatkan temannya Duryudana dari tawanan Arjuna. Raja Anggakarna kemudian mengikat Bima agar tidak bisa menyakiti Dursasana, sementara dirinya akan pergi membebaskan Duryudana dari tawanan Arjuna. Dursasana yang berusaha lari dari medan perang telah dikepung oleh ketiga Pandawa dengan senjatanya masing-masing. Karna datang untuk membebaskan Pangeran Duryudana dari kurungan es yang membekukan tubuhnya. Karna berkata, "Pangeran Duryudana telah bebas sekarang, Arjuna, tapi Pangeran Bima telah terikat dengan rantaiku. Dia memintaku untuk mengambil keputusan. Matahari akan terbenam sebentar lagi. Jika saat ini kau pergi untuk membebaskan Pangeran Bima, maka aku akan pergi membebaskan Pangeran Dursasana. Tapi jika kau memilih bertarung denganku, maka rantai yang melilit Pangeran Bima perlahan-lahan akan mencekiknya sampai mati." Arjuna menjawab, "Raja Anggakarna, tidak ada rantai di seluruh dunia ini yang bisa mengikat kakakku Bima. Kini aku tidak akan menghalangi jalan kalian untuk melihat kematian dari Dursasana. Karena hari ini, ia akan dihukum atas dosa-dosanya itu." Duryudana dan juga Raja Anggakarna segera memerintahkan kusirnya untuk mengarahkan keretanya menuju ke tempat Bima. Pangeran Bima yang telah berhasil membebaskan dirinya dari rantai yang dibuat oleh Raja Anggakarna segera mendekati Dursasana yang berada dalam tawanan saudara-saudaranya. Sekali lagi, Bima mengatakan bahwa dirinya tidak akan membunuh Dursasana sebelum ia melihat sendiri Pancali membasuh rambutnya dengan darah dari dada Dursasana. Nah, bagaimanakah nasib Dursasana di tangan Bima? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.